asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa di mana saja berada, di dalam atau di luar negeri, salam dari kami, tahiyatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga rutinitas ibadah kita masih normal, kita bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita yang diberikan oleh Allah kurang sehat, yang masih dalam pengobatan kurang sehat, mudah-mudahan mereka secepatnya Allah berikan kesehatan. Dan kepada yang sedang sehat, kita semuanya mendoakan, saling mendoakan antara satu sama lain. Semoga kesehatan yang Allah berikan ini dapat kita jaga, kita rawat, dan Allah tetap berpihak kepada kesehatan kita. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan mengangkat sebuah tema yang berjudul Iblis laknatullah mengancam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Ini kalimat mengancam, ini poin penting. Bukan menggoda. Betul-betul mengancam. Iblis laknatullah mengancam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya. Di sini kita bisa melihat dari literatur yang ada, hampir rata-rata kitab-kitab hadis yang sahih disebutkan hadis ini, cuma selama ini kurang kita kembangkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini merupakan awal dari pengembangan selanjutnya, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dan imam-imam yang lain di dalam kitab-kitabnya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bangun dan melaksanakan salat. Di dalam salat beliau, kata Abi Darda, sami'na, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda di dalam salat ini. Sudah beliau masuk dalam salat, beliau mengucapkan sesuatu yang ucapan itu didengar oleh Abi Darda, seorang sahabat yang terkenal dan perawi hadis, salah satu perawi hadis yang masyhur. Kata Rasulullah dalam salat, a'udzu billahi minka, saya berlindung kepada Allah dari kamu. Keras Rasulullah mengucapkan, a'udzu billahi minka, saya berlindung kepada Allah dari kamu. Itu bahasa itu, sahabat yang mendengarnya kan aneh. Thumma qala, kemudian Rasulullah menyambung kalimat itu masih dalam salat, al'anuka bila'natillahi, al'anuka bila'natillahi, al'anuka bila'natillah. 3 kali Rasulullah mengulang-ulang. Saya laknat kamu dengan laknat Allah. Mudah dengan bahasa kita, Allah akan melaknat kamu, Allah akan melaknat kamu, Allah akan melaknat kamu. 3 kali Rasulullah mengucapkan itu. Itu semakin aneh orang yang melihat salat Rasulullah itu. Setelah itu Rasulullah melakukan sesuatu yang lebih aneh lagi dalam pandangan sahabat.
wa basata yadahu faka'annahu yatanawalu syai'an. Dalam salat Rasulullah mengangkat tangan ke depan seakan-akan ingin mengambil sesuatu. Dalam salat mengangkat tangan seolah-olah akan mengambil sesuatu. Ini ketiga anehan itu oleh orang yang melihat Rasulullah, gerak-gerik Rasulullah dalam salat. Falamma faragh minas salah, setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salat beliau, qulna, sahabat mulai menanyakan, ya Rasulullah, qad sami'nak, saya mendengar baginda taqulu fi shalah syai'an, baginda mengucapkan sesuatu dalam salat, lam nasma'ka taquluhu qabla dzalika, tidak pernah kami mendengar ucapan-ucapan itu di dalam salat sebelum hari ini, sebelum saat ini. Itu. Yang kedua, wara'ainaka basatta yadak, dan kami melihat tangan baginda Rasul, tangan Anda ya Rasulullah, seperti mengambil sesuatu, engkau angkat untuk mengambil sesuatu. Apa itu? Kenapa terjadi seperti itu? Berbeda dengan salat-salat biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aduwallah, tahukah kalian, musuh Allah, Iblis, jaa bisyihabim min nar. Iblis itu datang di waktu saya salat, dia berdiri tegak di depanku, dibawa namanya api atau obor api. Untuk apa dibawa obor api di depan salatku? Liyaj'alahu fi wajhi, untuk disudukkan ke dalam mukaku, untuk dia ancamku ke mukaku. Pada saat itu belum pernah terjadi dalam hidupku. Fakultu, aku juga mengatakan spontanitas, a'udzubillahi minka, saya berlindung kepada Allah dari kamu, hai iblis. Saya berlindung kepada Allah dari kamu, hai iblis. Saya berlindung kepada Allah dari kamu, hai iblis. Kemudian saya katakan, laknat Allah, sekencang-kencangnya Allah turunkan kepadamu. Laknat Allah kamu, memang dasar terkutuk kamu. Falam yastakhir, yang iblis tidak mundur. Begitu saya katakan seperti itu, iblis masih pasang badan, tidak mundur. Tidak mundur, tidak mundur. Salah samarat, kata Rasulullah SAW 3 kali. Karena tidak mundur, saya pun mengangkat tangan, ingin mengambil apa yang diserahkan kepadaku. Saya ingin mengambil, tapi tidak saya ambil. Dan seterusnya, hadis itu panjang. Ya, di dalam riwayat Imam Ahmad, kejadian itu adalah di dalam salat fajar, salat subuh. Kejadian itu dalam salat subuh. Fasa'alahul qaum, akhirnya dalam riwayat Ahmad, akhirnya sahabat-sahabat Nabi menanyakan kepada Rasulullah, kenapa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, inna syaitan. Beda redaksi, di sini sesungguhnya syaitan, di hadis sesungguhnya iblis, kana yulqi ala syararin nas, kemudian dia membawa obor api yang paling panas untuk menggodaku, liyaftinannani anis salah, dia ingin menggodaku supaya saya meninggalkan salat ini dan mengganggu salat saya ini. Ya Allah, kira-kira ada hadis satu lagi di riwayat Nasa'i, Siti Aisyah meriwayatkan itu. Akhirnya kata Rasulullah, fa'akhadtuhu, saya pegang si iblis itu di lehernya, fakhana'tuhu, aku cekek si iblis itu, hatta wajadtu bardalisanihi ala yadi, sehingga begitu saya cekek lehernya si iblis itu, kata Rasulullah, sehingga
sampai terbuka mulut si iblis itu dan air liurnya jatuh ke tangan Rasulullah. Rasulullah merasakan dinginnya air liur si iblis itu. Saking kencangnya Rasulullah mencekiknya. Di sini poin apa yang kita ambil? Pertama, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, iblis tidak akan tinggal diam untuk menggoda. Iblis tidak akan tinggal diam untuk menggoda. Untuk menggoda orang-orang yang melakukan kebaikan. Setingkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iblis bisa menggodanya dan terus menggoda. Bayangkan apalagi kita. Setingkat Rasul. Iblis tidak main-main. Setan tidak main-main. Oleh karena demikian, itu satu yang pertama. Iblis tidak tinggal diam, selalu menggoda kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Setingkat Rasulullah saja, iblis tidak mau tinggal diam. Terus ingin mengganggu, apalagi setingkat kita. Itu satu poin. Yang kedua, salat itu tidak kaku. Rasulullah salat tidak kaku. Artinya apa? Kalau ada gangguan, Rasulullah mengeluarkan kata-kata untuk respon terhadap gangguan itu. Cuma kata-kata yang kita keluarkan jangan sampai merusakkan salat. Itu yang kedua. Yang ketiga, iblis itu, kalau kita ingin kutuk iblis, jangan tanggung-tanggung. Kutuklah iblis dengan kutukan yang sangat kencang dan kuat. Tegas kita kutukkan iblis itu. Iblis, walaupun sekencang apapun, belum tentu iblis itu akan lari dari kita. Makanya sering-sering kita mengutukkan iblis kalau ada gangguan dan mengutukkan syaitan kalau ada gangguan terhadap kita. Bertiga. Yang keempat, setingkat Nabi tentunya melihat iblis. Gak mungkin Nabi tidak melihat. Akhirnya dalam riwayat Aisyah, yaitu di dalam Sunan Nasai, sehingga Rasulullah SAW memegang leher iblis dan dicekek dengan kekuatan tangan beliau dengan sekencang-kencangnya sehingga mulut iblis terbuka dan lidahnya keluar, air liur lidahnya jatuh ke tangan Nabi. Nabi merasakan dinginnya air liur si iblis itu di tangannya, saking kencangnya dia cekek oleh Rasulullah SAW. Itu yang keempat. Yang kelima, tolong dengar sebaik-baiknya bahwa apabila kita sholat, jangan kita mengatakan khusyuk salat saya. Saya sudah khusyuk salat. Ustaz, saya selama ini salat saya khusyuk, tapi kok doa saya belum diterima oleh Allah. Khusyuk dalam arti siapa? Semakin Anda mengatakan salat saya khusyuk, semakin Anda tidak khusyuk. Salat saya khusyuk, semakin Anda nambah ria. Salat saya khusyuk, Anda nambah sombong. Susah mengukur salat kita khusyuk atau tidak. Tapi terus berusaha untuk khusyuk dalam salat kita. Untuk kita selalu rendah diri dan tawadhu terhadap amalan saleh yang kita lakukan. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian solusi dari itu, setingkat Rasulullah saja digoda oleh iblis dan setan. Kalau kita apa lagi? Solusinya apa? Makanya kalau kita buka literatur hadis itu, kita akan dapat banyak sekali. Saking banyaknya hampir tidak terhitung. Bagaimana Rasulullah taubat kepada Allah dan minta perlindungan dari setan-setan yang terkutuk. Dan banyak Rasulullah yang minta ampun kepada Allah tentang apa yang beliau lakukan. Salah satu yang ingin kita sampaikan, ini salah satu cara Rasulullah itu. Seperti hadis riwayat Imam Bukhari dari Abi Musa, insyaallah Abi Musa al-Ash'ari, Allahu ta'ala a'lam, annahu kana
di mana baginda Rasul selalu yad'u, berdoa dengan doa ini. Ini doa-doa Rasulullah. Rabbighfirli. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ampunilah aku khati'ati, dosaku yang pernah aku lakukan. Rasulullah sering meminta ampun, maaf kepada Allah, meminta ampun dan meminta maaf kepada Allah tentang khati'ah, dosa yang pernah beliau lakukan. Wajahli, dan kebodohanku selama ini, ya Allah. Wa israfi fi amri kulli, dan borosnya dalam urusan hidupku ini terlalu boros. Tidak saya berikan hidup ini sesuatu yang bermanfaat. Masih Rasulullah merasakan beliau itu banyak dosa. Rasulullah masih merasakan dirinya memiliki kebodohan. Rasulullah merasakan dirinya penggunaan waktu tidak maksimal, banyak yang boros. Itu setingkat Rasulullah, dan hadis-hadis Bukhari, hadis sahih. Perasaan itu yang beliau tumpahkan. Itu kenapa? Makanya setingkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta maaf kepada Allah tentang dosa. Kenapa kita tidak melakukannya? Apakah kita lebih hebat daripada Rasul? Ma'adzallah. Astaghfirullah. Rasul minta maaf kepada Allah tentang kebodohannya selama ini. Apakah kita? Kenapa kita tidak melakukannya? Kita sebenarnya bodoh ini. Banyak kebodohan yang kita miliki. Menurut kita tidak mengetahui itu sebuah kebodohan. Tapi begitu berhadapan dengan orang lain, baru kita sadar kita ini bodoh. Bapak-bapak, saudara-saudara seiman dan seakidah. Begitu juga kita selalu mengklaim sudah maksimal kita gunakan waktu untuk ibadah kepada Allah. Sudah maksimal waktu untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Itu menurut kita. Tapi setingkat Rasul mengatakan, Rabbighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kulli. Setingkat Nabi masih merasakan waktu yang ada itu masih boros dalam menggunakan. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Itu salah satu, di situ kita pahami. Kemudian ada hadis riwayat Ibnu Hibban an Ibni Umar. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau saya hitung-hitung ya, a'uddu li Rasulillah fil majlis wahid, kalau saya hitung-hitung dalam sebuah tempat beliau di mana beliau duduk di situ, kalau saya hitung-hitung dalam satu majlis, beliau mengucapkan doa ini, taubat ini, istighfar ini 100 kali, hampir-hampir. Kalau hitung-hitung sampai 100 kali. Apa yang dibaca oleh Rasul? Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah penerima taubat dan maha penyayang. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu suara Nabi setiap saat. Setiap majlis yang beliau duduk, kalau dihitung-hitung oleh Ibnu Umar mengatakan, kalau dihitung-hitung itu sampai 100 kali beliau ucapkan Rabbighfirli wa tub alayya, ya Allah ampunilah dosaku dan terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, wa tub alayya, dan terima taubatku, innaka antal ghafurur rahim. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, wa tub alayya, terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim. Hampir satu majlis kalau beliau duduk, sampai kalau hitung-hitung sampai 100 kali beliau ucapkan itu. Saudaraku seiman dan seakidah, itulah Rasulullah yang kita imani sebagai Rasul akhir zaman. Pertanyaannya, apakah Rasul banyak dosa sehingga taubat seperti itu? Apakah Rasul sering berbuat dosa? Ibnu Hibban di dalam kitabnya mencoba
menafsirkan kalimat itu, kata Ibnu Hibban, kana yastaghfir li nafsihi an taqsiri ta'ah la an taqsir la anizunub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Hibban dalam syarah hadisnya, beristighfar itu untuk dirinya karena beliau sering ada taat kepada Allah tidak maksimal. Itu yang beliau istighfar. Bukan tentang dosa yang beliau lakukan. Di situ poin tinggi kepada kita. Rasulullah istighfar banyak itu bukan tentang dosa yang beliau lakukan. Dosa itu setiap kali beliau telanjur melakukannya, Allah yang mengampuninya. Tetapi yang beliau beristighfar, minta maaf dan taubat kepada Allah dari tidak maksimalnya ibadah beliau, tidak maksimalnya taat beliau kepada Allah. Itu dianggap oleh Rasulullah sebuah dosa. Bayangkan setingkat Nabi yang begitu hebat ibadahnya, tapi ada merasakan tidak maksimal ibadah itu kepada Allah, tidak maksimal melakukan kebaikan yang dianjurkan oleh Allah. Itu menandakan beliau merasakan sebuah dosa dan beliau menangis di hadapan Allah dan selalu istighfar dan taubat kepada Allah. Kalau begitu, betapa banyak kekurangan-kekurangan kita, betapa banyak dosa yang kita lakukan. Kenapa kita tidak duduk tersimpuh di hadapan Allah, khususnya di bulan yang mulia seperti ini? Ini hari ini sudah masuk 10 yang pertama, tinggal di hadapan kita mungkin lebih kurang 19 hari lagi. Apakah kita akan hidup dalam 19 hari ini ke depan? Atau kita akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah akan hidup kita, akan sempurna kita? Kenapa kita tidak duduk bersimpuh di hadapan Allah, minta kepada Allah, minta maaf, minta pengampunan, taubat kepada Allah tentang dosa yang pernah kita lakukan, tentang kesalahan yang pernah kita laksanakan, tentang kekurangan-kekurangan taat yang Allah anjurkan banyak yang kita tidak melakukannya. Kenapa saudaraku seiman dan seakidah dalam bulan suci ini kita sia-siakan? Ini panen pahala, bulan panen pahala, bulan obral pahala. Kenapa kita sia-siakan? Ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Maafkan kesalahan kami, ya Allah. Baik tentang dosa yang kami lakukan atau tentang kekurangan tidak maksimal taat yang kami laksanakan kepada ya Rabbal Alamin, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Saudaraku seiman dan seakidah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, kalau bukan waktu yang membuat kita harus menutup kajian ini, karena waktu yang membuat kita harus menutup kajian ini, kalau bukan itu kita akan banyak hal yang kita kaji, insya Allah. Mungkin kita akan jadikan sisi yang kedua nanti masih sambungan dengan tentang persoalan ini. Dan banyak hal yang kita ambil bagaimana Rasulullah duduk bersimpuh di hadapan Allah, taubat dan istighfar kepada Allah tentang kesalahan, kesalahan yang beliau rasakan dalam hidup ini. Sehingga kita pun akan menjadi sugesti kepada kita, menjadi pemicu kepada kita untuk banyak berbuat khususnya dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Terima kasih para hadirin kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah. Mungkin ada pertanyaan yang disampaikan. Kita lihat di dalam di dalam majelis ini ya tidak ada pertanyaan yang masuk. Makanya kita akan tutup kajian kita ini. Kalau boleh, sebelum kita tutup, saya mengajak para hadirin. Karena dalam hadis Rasulullah SAW yang nanti akan kita kaji khusus, ada doa Sayyidul Istighfar. Mari kita perbanyak membaca Sayyidul Istighfar dalam hidup ini, khususnya dalam bulan Ramadan, bulan suci yang mulia ini. Mari kita duduk bersimpuh di hadapan Allah. Kita mengucapkan sama-sama Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi
لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bapak-bapak, mudah-mudahan Allah berkenan menerima taubat kita. Allah berkenan menerima istighfar kita. Allah akan menerima taubat yang kita laksanakan khususnya di bulan suci Ramadan ini. Semoga hidup kita ke depan lebih tenang, lebih bahagia di dunia dan di akhirat insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.